Alhamdulillah. Ada satu kali latihan ya, macam-macam. Nah, anak-anak seminari Pertoyudan pada saat awal itu melatih atau dilatih oleh Frater Hadi Wijoyo ini hanya sebulan sekali. Jadi hari-hari lainnya mereka tetap latihan sendiri. Akhirnya dibuka pendaftaran baru. Jumlahnya sampai ratusan. Tapi karena latihannya hanya sebulan sekali, lantas membosankan. Ada beberapa yang mundur, ada beberapa yang tidak ikut latihan lagi. Sampai suatu ketika jumlahnya tinggal 13 orang saja. Ya? Nah, ceritanya cuma sampai di situ. Ya. Itu adalah sejarah berdirinya pertama kali pencaksilat kita. Belum ada nama. Ya, jadi semua latihan, apa yang dilatih di sana? Yang dilatih itu hanya gerakan-gerakan dasar dan beberapa jurus inti. Nah, jurus inti itu antara lain yang kita kenal sekarang adalah apa? Kalian tahu jurus inti kita? A, I, S, U, R, T, dan O. Semua ada berapa? 7 ya. Nah, Aisoto itu yang dilatih dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Dan para seminaris tidak boleh bosan. Kenapa? Karena yang paling utama itu adalah kita harus tekun dalam berlatih. Ya, berlatih terus-menerus dengan materi yang sama itu akan lebih memiliki makna dibandingkan berlatih ribuan jurus. Apa yang paling cocok untuk kelompok silat anak-anak muda yang berbakat ini? Pikir sana, timbang sini, mulai berpikir bahwa kerendahan hati yang mau dibentuk itu muncul dari hati kita. Bukan dari pikiran kita, bukan dari ucapan kita, tetapi dari hati kita. Hati itulah yang menjadi dasar di mana kita mau untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Maka yang muncul di situ adalah hati. Ya, hati. Dalam hati itu muncul sebuah pribadi yang mau dibangun, mau dibentuk. Karena ada banyak hati. Hatinya kakak Ancis, hatinya Bapak Yos, hatinya kakak Bayu, hatinya kakak Merji, hatinya kakak Putri, hatinya kakak Jeffrey. Itu hati yang banyak sekali. Tetapi waktu itu terpikir bahwa dari hati itu kita mau menyatu. Menyatu dengan alam sekitarnya, menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Maka hati itu menjadi tunggal. Tunggal itu satu. Ya. Nah, itulah awal mula terpikir untuk dibentuk menjadi kalimat tunggal hati. Ya. Satu hati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi jangan bingung lagi ya. Asal katanya dari mana? Tunggal hati. Lantas dari mana itu asalnya? Dari seminari. Nah, maka Frater Hadi Wijoyo bersama para seminaris ini menamakan perkumpulan silatnya pada waktu itu Tunggal Hati Seminari, disingkat THS. Nah, itulah nama itu yang sampai kita saat ini kita dengar, kita yakini betul bahwa ini adalah karya Allah. Tunggal Hati Seminari. Lalu bagaimana ini diwartakan? Bagaimana paket latihan ini supaya bisa dikenal di tempat-tempat lain? Nah, maka para seminaris yang waktu itu latihan diutus oleh Frater Hadi Wijoyo ini bahwa kalau kalian nanti menjadi romo, menjadi imam, wartakanlah latihan silat ini bukan sebagai latihan fisiknya, tapi terlebih adalah pendidikan karakternya, kerendahan hatinya, keuletannya, keberaniannya, itu yang diutamakan.
Nah, pada masa itu kita bisa melihat bahwa di semua tempat bergiat bela diri lain, silat-silat yang lain. Maka para seminaris ini harus berhadapan dengan arus kehidupan yang berat, ya kan? Nah, maka mereka ditantang untuk bisa mempertahankan nama baik perguruannya itu, perkumpulannya. Maka dibentuklah janji prasetya yang kedua. Apa? Masih ingat? Berarti menjaga, membela, dan mengembangkan nama baik organisasi. Nah, ya. Jadi ada riwayatnya tuh, bukan sekedar dikarang. Janji prasetya pertama apa, kedua apa, tapi ada ceritanya. Setelah belajar rendah hati, lalu belajar berani. Jadi jangan berani dulu, salah. Kita harus rendah hati dulu, baru kita berani. Ingat, ada 3 ucapan yang wajib kita sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bertemu atau bekerja sama dengan orang lain, pertama-tama kita ucapkan terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, mintalah maaf. Dan yang terakhir, minta tolong untuk kita melakukan sendiri. Terima kasih, maaf, tolong. Ini adalah 3 kata kerendahan hati yang menjadi ciri khas kita.